Saudara, dua hal yang membuat Tuhan mengacungkan tangannya kepada orang Filistin. Mari kita lihat di dalam Yehezkiel 25 ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang Filistin membalaskan dendam ke Sumat dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel, melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-menurun. Tuhan mengacungkan tangannya kepada orang Israel karena mereka melakukan dua hal. Yang pertama, mereka membalaskan dendam ke Sumat, dan yang kedua, mereka merasa bergembira atas masalah yang menimpa orang Israel. Dan ini semua mereka lakukan karena permusuhan yang turun-temurun. Dari sini kita bisa belajar bahwa ketika terjadi perselisihan di dalam kehidupan kita berselisih paham dengan orang lain atau apapun masalah itu, mari kita selesaikan, saudara. Idealnya adalah kita mengajak orang itu bertemu, kemudian kita selesaikan dengan kasih, dengan bicara baik-baik supaya semuanya kembali kepada perdamaian. Tetapi jika hal itu tidak memungkinkan kita untuk bertemu dengan orang yang berselisih paham dengan kita, mungkin karena orang itu tidak mau untuk bertemu kita, ataupun kita merasa bahwa nanti justru akan terjadi masalah yang lebih besar karena mungkin kedua belah pihak masih sedang emosi. Hal yang bisa kita lakukan jikalau kita tidak bisa bertemu dengan orang tersebut adalah kita harus berdamai dengan Tuhan. Apa maksudnya berdamai dengan Tuhan? Artinya kita harus memberikan pengampunan kepada orang yang berselisih paham dengan kita. Siapapun yang menyakiti kita, kita harus mengampuni mereka. Karena firman Tuhan mengatakan jikalau kita tidak mengampuni orang lain, maka dosa kesalahan kita pun juga Tuhan tidak akan ampuni. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, berarti kita tidak berdamai dengan Tuhan. Saudara, jangan biarkan perselisihan masalah dengan orang lain itu terus berlarut-larut dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, orang Filistin itu semuanya yang mereka lakukan, mereka balas dendam, mereka merasa gembira atas kejatuhan orang Israel. Itu semua karena permusuhan turun-menurun yang tidak diselesaikan. Ketika Tuhan mendapati kita bahagia atas kejatuhan dari musuh kita, Tuhan itu menganggapnya jahat dan Tuhan tidak berkenan. Jangan biarkan Tuhan mengacungkan tangannya kepada kita. Mari kita punya hati yang penuh dengan kasih. Sekalipun orang itu bersalah kepada kita, tetapi ingatlah, bukankah kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan itu jauh lebih besar daripada orang lain menyalahi kehidupan kita. Selalu ingat bahwa apapun yang orang lain lakukan, kita pun juga melukai hati Tuhan. Kita pun juga sering kali menyakiti hati Tuhan. Dan bukankah ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, bukankah Tuhan itu mengampuni? Kalau Tuhan mengampuni kita, maka biarlah pengampunan yang sama yang kita terima daripada Tuhan, kita juga berikan kepada orang lain. Jangan selalu mengingat kesalahan orang lain, tetapi ingatlah kesalahan kita kepada Tuhan, dan mari kita bertobat. Berdamailah dengan Tuhan, saudara, supaya jangan sampai Tuhan mengacungkan tangannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.